Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini berjumpa kembali dengan saya, Abradi Sobarnas, tentunya dalam acara Berkah Ramadan. Nah, sore hari ini kita biasanya mengupas tuntas tentang esensi dari puasa dan kita bagaimana menjadi seorang manusia dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak yang seutuhnya. Namun sore hari ini kita tidak akan membahas itu, namun kita akan kedatangan sosok yang tentunya luar biasa ya. Ini adalah pemuda-pemuda datang dari Semarang dan ini kita akan menguak siapakah mereka. Ada sebuah quote yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa. Inna fiyadi subani amrun ummah wa fi akadamiha hayatun. Jadi ada di tangan seorang pemuda itu adalah pergerakan dan di kakinya terdapat sebuah kehidupan maju atau mundurnya umat. Nah, tentunya sore hari ini kita akan kupas secara kumpas bagaimana sosok pemuda yang baik dan mahasiswa yang baik, dan kita setelah hadir di tengah-tengah kita, mereka adalah pemuda yang penerima beasiswa Bank Indonesia, teman-teman dari UNES, UIN, dan Undip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya mas-mas, ibu? Luar biasa ya, sehat ya. Alhamdulillah, tentunya sore hari ini kita akan membahas tentang apa itu, saya juga tidak tahu. Dan di samping kiri saya sudah ada Ibu Esti. Ibu Esti adalah pembimbing dari Generasi Baru Indonesia atau Genbi. Assalamualaikum Bu Esti. Sehat Bu? Sudah sahur tadi ya Bu? Insya Allah. Oh pakai mic, gak ada kedengaran tadi ya? Sudah sahur tadi Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sahurnya pakai apa tadi Bu Esti? Kalau semuanya siangnya atau sorenya fresh itu ada suplemen khusus Bu ketika di sahur itu. Gitu. Iya. Sehat Bu Esti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sampingnya juga ada Mas Reno Gagah, silahkan dipakai. Mas Reno ini adalah sekretaris umum di Genbi Semarang. Assalamualaikum Mas Reno. Waalaikumsalam Mas Abrar. Kok kelihatan face-nya sangat menggoda ini Mas? Iya, tadi setelah sholat. Oh, setelah sholat. Jadi masih ada bau wudunya ya? Masih bau air yang masih alami. Suci ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Gagah ya tetap suci ya, tetap ya? Oh, luar biasa. Luar biasa. Di sampingnya ada Mas Yusuf. Mas Yusuf adalah ketua Genbi Semarang. Ya benar Mas Yusuf? Benar Mas Abrar, kebetulan Gimana? ketuanya. Ketuanya, kebetulan saja. Kebetulan saja. Oh, berarti kalau semuanya nggak kebetulan nggak ketua Semarang. Nggak ketua Semarang, waktu itu kan dipilihnya Cup Gali Cup Mas. Oh, gimana Mas Yusuf, kabarnya sehat? Sehat, kebetulan ini juga pertama kalinya Mas Pertama Abrar kali on gitu? air, jadi Oh, iya. masih ada rasa deg-degannya. Deg-degan. Sama, saya juga deg-degan. Kalau nggak deg-degan ya nggak hidup Mas. Benar. Di sampingnya ada Mas Riki. Mas Riki adalah pengurus dari Genbi Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Mas Gimana Yusuf. kabarnya, Mas Riki? Alhamdulillah sehat. Mas Abror, Mas Riki. Abror ya, Mas Oh, iya. Abror. Mas Yusuf sampingnya Iya, ini. Mas Yusuf sampingnya ya. Gimana Mas Riki, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Luar biasa. statusnya, sudah terbarui di Ramadan ini? Belum Oh, belum terbarui. terbarui, masih ada status lama. Ini masih status lama, status mahasiswa. Nah, terima kasih. Sore hari ini kita akan membahas ya, bagaimana peran sosok mahasiswa yang baik, karena di samping kanan kiri saya ini adalah sosok mahasiswa yang tentunya kreatif, inovatif, dan juga progresif dalam mahasiswa, karena ini adalah penerima beasiswa Bank Indonesia, begitu? Wah, luar biasa ya. Berapa juta udah sodako belum ini? Belum. Oh, belum. Masih nunggu Kalau ini. belum sodako, habis ini sodako sama Iya, saya. harus. Super ya. Uber. Nah, kita akan tanya dulu nih kepada pembina kita ya, Genbi, Bu Esti. Bu, apa sih Genbi itu? Terima kasih Mas Abror. Jadi pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah ya, Genbi dan beasiswa Bank Indonesia ini bisa disiarkan, bisa diketahui oleh lebih banyak pihak gitu ya. Nah, antara Genbi dan beasiswa ini terkait gitu ya. Mungkin pemirsa apa sih bicara mengenai beasiswa, kok kemudian bicara mengenai Genbi. Jadi bisa dijelaskan bahwa Bank Indonesia itu sudah sejak lama Mas Abror memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebagai bentuk kepedulian untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia. Tentunya sangat strategis karena mahasiswa ini kan nantinya yang akan menjadi penerus generasi bangsa gitu ya, dan itu sudah sejak lama Bank Indonesia memberikan. Kemudian dalam perjalanannya Bank Indonesia berpikir bahwa akan lebih baik lagi nih kalau para
penerima beasiswa ini ada satu komunitasnya, ada wadahnya. Nah, sejak 2011 gitu ya, mulai ada yang mewadahi gitu dalam organisasi atau dalam komunitas Generasi Baru Indonesia. Nah, ini adalah komunitas dari para penerima beasiswa Bank Indonesia yang diharapkan, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak kegiatan-kegiatan positif yang sangat bermanfaat. Tentunya kami berharap buat adik-adik penerima ini tidak hanya menerima beasiswa tetapi juga bisa mengembangkan diri ya melalui wadah komunitas Genbi ini. Nah, Bank Indonesia sendiri juga kan kita harus melakukan diseminasi kebijakan supaya kebijakan ini bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, ini corongnya juga salah satunya adik-adik Genbi ini melalui komunitas Genbi ini secara intens kita dari awal kita berikan semacam pembekalan mengenai kebank sentralan, kemudian nanti dalam perjalanannya kalau kita ada kegiatan juga adik-adik ini kita libatkan sehingga tidak hanya tahu dari kelas tetapi memang merasakan dan mengalami gitu ya. Itu yang kita harapkan, itu nantinya bisa memang melekat. Di adik-adik, kemudian bisa menginspirasi yang lain juga. Lantas gitu. untuk ini Bu, apa tujuan dari, sesuai dengan namanya ya Bu, Generasi Baru Indonesia atau Genbi, Generasi Baru Indonesia. Jadi Genbi sendiri ada keterkhususan BI untuk menyiapkan generasi baru Indonesia yang lebih baik ya Bu. Tujuannya selain itu. Apakah ada tujuan lain dari itu Bu? Sebenarnya secara umum seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Tetapi kan nantinya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dengan adanya nggak sengaja nih ngumpul-ngumpul yang bermanfaat ini terakumulasi manfaatnya akan sangat banyak gitu ya, sharing dengan yang lain, bisa bersosialisasi antar perguruan tinggi kan ini beda-beda ya, mungkin background studinya juga beda-beda. Nah itu kan dengan bersosialisasi di komunitas ini juga akan mengetahui hal lain yang tadi tidak hanya untuk bisa tahu nih sebenarnya tugas-tugasnya Bank Sentral itu apa saja, yang harus dilakukan setiap harinya itu apa saja, kemudian secara tidak sengaja juga membantu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh BI di kampus. Mungkin teman-temannya yang belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa di lingkungan rumah itu kan nanti multiplier efeknya itu kan banyak ya. Nah nanti juga ke adik-adik kelasnya seperti itu, sehingga dari teman-temannya juga mungkin nggak cuma yang terkait itu, tapi di luar itu ada yang ternyata nih misalnya Mas Gagah hobinya fotografi ya Mas Gagah ya, kemudian nanti dengan Mas Yusuf hobinya apa, ternyata nanti malah ke depan nggak jadi fotografer tapi malah mungkin profesi yang dikenalkan oleh Mas Yusuf ini ternyata lebih cocok lagi atau mungkin saling melengkapi seperti itu. Berarti penggalian potensi yang disiapkan Bank Indonesia untuk mencetak generasi baru Indonesia itu banyak sekali yang disiapkan ya Bu. Iya, dari tidak situ. hanya fotografi, ekonomi. Tidak hanya berkutat pada nanti semuanya bekerja di BI kan enggak, tapi memang adik-adik nantinya diharapkan bisa menemukan profesi masing-masing, karir masing-masing memang sesuai dengan potensi masing-masing. Gitu, Oke, terima kasih Bu Esi. Selanjutnya ini yang kalau tadi yang memberikan beasiswa, sekarang kita pengen tanya yang menerima beasiswa ini ya. Saya pengen tanya yang ketuanya saja nih Mas Yusuf. Ya. Mas Yusuf, kalau tadi penjelasan dari Bu Esi tentang Genbi, kita pengen tahu lebih jauh Genbi itu apa sih? Biar teman pemirsa ini juga seluruh mahasiswa juga tahu apa sih Genbi, dan juga Genbi itu dari mana saja. Apakah teman-teman dari seluruh mahasiswa di Semarang atau Jawa Tengah atau Indonesia itu bisa gabung sama Genbi? Silahkan. Terima kasih Mas Abrori, luar biasa. Makasih juga Bu Esti tadi atas penjelasannya. Jadi yang pertama Genbi itu adalah pada dasarnya komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan kita concern kegiatannya itu di bidang-bidang sosial Mas Abrori. Gitu. Ya seperti contoh kemarin kita melaksanakan donor darah, tanam mangrove, mengajar di panti asuhan, dan masih banyak lagi. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih apa aja kegiatannya, dan itu kita akan kita kupas satu-satu nanti ya. Tapi kalau yang tanyakan itu apa Genbi dulu? Apanya Genbi dulu? Nah jadi sebetulnya kita kan untuk tergabung di dalam Genbi dulu nih. Kita melalui beberapa proses, yaitu proses seleksi beasiswa, ada proses administrasi dan wawancara. Nah ini kan teknisnya Bu Esti nih yang lebih tahu. Jadi sebelumnya kita harus melewati proses itu terlebih dahulu Mas Abron. Baru kita tergabung di dalam Genbi seperti itu. Nah untuk anggotanya sendiri, kita terdiri dari UIN Wali Songo,
UNES dan Undip sendiri. Total untuk penerima beasiswanya itu 90 orang di tahun 90 2017. Itu 2017. 17 ya. Terdiri dari 40 mahasiswa UIN, Wali Songo, 40 UNES dan 10 dari Undip. Nah, itu kita tergabung di bulan Maret 2017 sampai saat ini bulan Mei 2018 masih aktif dan insya Allah sebentar lagi bakal reorganisasi dengan Genbi 2018. Oh gitu, deket-deket ini ya? Deket-deket ini, mau ini apa namanya ganti sertijab, ganti kepengurusan. Ganti kepengurusan. Sudah mempersiapkan adik-adik emasnya sudah belum? Sudah. Oh, sudah. Ini sudah agak lega ini menuju Dibawa ke sini enggak itu? Enggak, ini enggak ya? kebetulan. Wah, harusnya dikenalin sama saya kan gitu. Nanti langsung nanti bawa ke rumah. Ada ini ya terkhusus buat saya ya? Ada, Oh, ada. pastilah Mas Abdul. Pasti ya. Oke, lantas ini Mas, apa kalau Genbi sendiri tadi kan ada dari UIN, Iya. dari UNES dan Undip. Apakah teman-teman dari selain UNES, UIN dan Undip bisa masuk? Oh, jadi untuk di Semarang sendiri itu di tahun 2017 Bank Indonesia itu kerjasama terkhusus untuk 3 perguruan tinggi negeri. Iya. Nah, ini untuk nanti kedepannya mungkin Bank Indonesia bisa kerjasama dengan perguruan tinggi Perguruan tinggi. yang lain. Nah, kalau di Semarang kan ini hanya terdiri dari 3 universitas. Iya. Tapi sebenarnya Genbi ini di seluruh apa namanya Indonesia sudah tersebar Mas Abdul. Nggak hanya Semarang doang Tidak ternyata? hanya Semarang saja. Mana aja? Kalau Jawa Tengah sendiri? Kalau untuk Jawa Tengah kita ada di 4 kota. Jadi ada di Semarang, lalu di Solo, Purwokerto, dan yang satunya ini baru berdiri kemarin itu ada di Tegal. Tegal. Dan alhamdulillahnya kemarin bulan April kita sudah melaksanakan musyawarah wilayah dan telah terpilih Saudara Ali Muntaha dari UIN Wali Songo sebagai Ketua Genbi Jawa Tengah. Jadi kedepannya kita berharap untuk alur informasi dari pusat atau dari wilayah lain kita sudah ada alurnya. Oh, ke Genbi Jawa Tengah dulu, baru ke Genbi kota-kota Semarang, Solo dan sekitarnya. Oke. Seperti itu. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Lantas ini kita kembali ke Bu Esti ya. Ibu Esti kan yang otomatis yang memberikan beasiswa ke teman-teman ini. Alur dari proses mahasiswa mendapatkan beasiswa Genbi itu beasiswa BI itu bagaimana sih Bu? Jadi sementara ini kan kita kerjasama dengan Dekatkan. perguruan tinggi negeri ya Mas ya. Kemudian setiap kali BI akan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri tertentu, misalnya pada awal baru dengan Undip misalnya Ya, seperti itu. Kemudian itu nanti akan diproses dari BI Jawa Tengah sampai ke kantor pusat Kantor ya, pusat. dia di Departemen Komunikasi. Kemudian akan ada semacam perjanjian kerjasama. Nah dari situ nanti tinggal untuk berikutnya adalah perpanjangan, nanti bisa dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Nah kemudian nanti misalnya tahun berikutnya ada kerjasama dengan UIN atau dengan UNES, itu prosesnya sama seperti itu. Nah nanti kalau ke depan kita ada kerjasama baru dengan perguruan tinggi yang lain juga akan mengalami proses yang sama. Nah sementara ini kan kalau 3 perguruan tinggi Undip, UNES dan UIN ini kan sudah berjalan, sehingga Iya. dari tahun ke tahun kita tinggal semacam perpanjangan kerjasama aja. Nah prosesnya itu nanti untuk penjaringan itu kita sampaikan kepada masing-masing perguruan tinggi Iya. untuk melakukan penjaringan di dalam universitas atau di dalam perguruan tinggi masing-masing. Nah nanti akan dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah masing-masing perguruan tinggi bisa menetapkan kriteria tambahan, namun demikian tetap tidak bisa bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ya, kemudian nanti akan ada saringan tahap pertama ya seperti tadi disampaikan oleh Mas Yusuf di tingkat perguruan tinggi. Nah, nanti kemudian akan masuk ke Bank Indonesia dan akan kita lakukan seleksi wawancara. Di Bank Indonesia. Nah, setelah itu baru kita terpilih untuk penerima-penerima Bank Indonesia tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu yang tadi sudah ditetapkan. Oh, Gitu, ya. kalau boleh tahu nih Bu Esti, biar teman-teman ini tertarik, bagaimana sih apa yang perlu disiapkan dan siapa saja yang berhak untuk masuk? Apakah mahasiswa aktif, habis itu mahasiswa dengan predikat nilai standar atau bagaimana bisa masuk? Itu kriterianya apa sih Bu? Bisa dikasih kisi-kisi nggak? Ya. Jadi sebenarnya ada 2 program beasiswa yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Ya. yaitu beasiswa reguler dan beasiswa unggulan. Nah, kalau beasiswa reguler ini syaratnya adalah memenuhi IP tertentu, ada syarat usia juga ya, harus tidak boleh lebih dari 24 Oh, ada syarat tahun. usia ya Bu? Ya. Ini kayaknya udah tua-tua ya Bu? Ini dewasa ini. Oh, Mas, dewasa. ya. Bukan tua. Nah,
dari itu kemudian nanti ada syarat IP untuk reguler itu adalah minimal IPK-nya 3, Tiga. kemudian untuk unggulan adalah 3,5, kemudian harus menyampaikan semacam motivation letter juga. Kalau untuk yang reguler bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kalau untuk yang unggulannya harus ada syarat TOEFL juga, diutamakan untuk TOEFL IBT. Syaratnya 500 ya Mas ya, Iya. 500. Kemudian motivation letternya juga berbeda untuk yang unggulan ini karena emang nilai beasiswa juga berbeda Mas untuk yang unggulan ini. Nah nanti juga harus disampaikan dalam bahasa Inggris motivation letternya gitu. Nah untuk beasiswa reguler ada satu syarat lagi bahwa ini adalah diharapkan untuk keluarga prasejahtera, ya sehingga ada gitu. keterangan seperti itu. Nah nanti silakan monggo bersaing di level universitas, nanti mana yang terpilih nanti di kami akan ada wawancara lagi. Tentunya Gitu. akan mempertimbangkan keaktifan di dalam dan kepedulian dengan masyarakat, lingkungan sosial itu akan mempengaruhi ya kegiatan-kegiatan mereka, tidak hanya dalam akademis aja itu. Lantas ini Bu, apa yang menjadi motivasi ini Bu, agar pemirsa ini mau untuk khususnya mahasiswa mau mendapatkan beasiswa BI? Apa sih keunggulan beasiswa BI itu Bu? Jadi kami mungkin tidak hanya Bank Indonesia yang Iya, menawarkan beasiswa ya, tapi dari berbagai instansi. Nah, salah satunya yang kami harapkan bisa menarik nih adik-adik untuk bisa apply beasiswa Bank Indonesia ini adalah komunitas Genbi ini sendiri sebagai bentuk apa ya namanya kami mencoba untuk mewadahi sehingga adik-adik ini tidak hanya berkembang dari kalau uang itu kan 1 tahun kali beasiswa kali 12 bulan itu kan berapa nilainya itu sangat matematis ya, pakai kalkulator atau pakai keluar kepala aja bisa gitu ya. Tapi kan kita berharap bahwa angkanya itu sebenarnya tidak hanya segitu, tapi memberi nilai yang lebih dari itu. Makanya kita bersama-sama dengan adik-adik membangun komunitas Genbi yang di situ diharapkan akan memberikan manfaat yang sebenarnya lebih banyak daripada sekedar material yang diterima oleh adik-adik semuanya. Di situ bisa sharing, di situ bisa memberikan saling semangat, di situ memberikan motivasi untuk bersaing juga sehingga akan nilai akademis dan kegiatan di luar akademisnya juga akan terus terpacu seperti itu. Nah, ini kan kesempatan untuk bisa masuk ke semacam dunia kerja itu kan juga sangat diperlukan ya bagi adik-adik ini inspirasi alam bawah sadar itu kan sangat perlu. Nah itu untuk bisa lihat gimana sih dunia kerja sehari-hari adik-adik bisa mungkin dengan lebih mudah ya Dek ya masuk di BI. Nanti kalau kita kemudian ada semacam proyek-proyek itu juga adik-adik kita libatkan sehingga di situ memang ada latihan kerja gitu. Itu yang kita harapkan ini menjadi kelebihan tersendiri. Ya karena saya lihat perguruan tinggi zaman sekarang ini ya, ini kan udah mencaratkan magang dan sebagainya. Kalau zaman dulu saya kan zaman old gitu ya, itu kan nggak ada seperti mahasiswa itu. Zaman old ya ya, mahasiswa Bu. zaman old kan cuma belajar aja di kelas. Sekarang kan bagus gitu ya perkembangannya, udah memang ada syarat magang. Ini kan mensyaratkan memang untuk belajar juga kalau kerja itu seperti apa, sikap itu juga harus, perilaku itu kan ternyata nggak cuma nilai di akademis aja yang diperlukan. Nah, adik-adik ini kita coba beribadah di situ. Jadi nanti mereka juga mencoba bersaing kalau kita pas ada job gitu ya Dek ya. Itu kita juga kita misalnya share di grup, mereka juga harus berlomba-lomba untuk mendapatkan itu gitu mungkin seperti itu Mas Abdul. Lantas ini Bu, fasilitas apa yang BI, salah satunya ini adalah BI untuk memberikan beasiswa adalah salah satu fasilitas BI untuk memberikan generasi muda, generasi baru mahasiswa untuk menjadi yang terbaik itu. Lantas apa yang disiapkan selain beasiswa itu Bu untuk generasi muda khususnya yang sudah tergabung dalam Genbi? Jadi selain kalau tadi beasiswa, kalau kita bicara beasiswa ini kan langsung ke harapannya kan ke akademis itu ya untuk biaya sekolah atau mungkin yang tidak langsung juga support ya karena di situ butuh mungkin buku butuh juga pendidikan atau praktis di luar itu ya mungkin butuh kursus bahasa Inggris, kursus program-program tertentu kan kita sangat berharap kan dipakai untuk hal-hal seperti itu. Tetapi kan tentunya tadi kembali lagi bahwa yang diperlukan kan tidak hanya itu, tetapi tadi ada latihan untuk tahu dunia kerja itu seperti apa, terus inspirasi yang lain seperti apa, sehingga nantinya itu memang
Oh iya, kalau saya kerja itu memang saya sesuai passion saya, terus ini bermanfaat untuk orang lain. Memang kita harapkan adik-adik Genbi penerima beasiswa BI ini apa ya, tidak hanya sekedar jadi mahasiswa nantinya tapi, lulusan sarjana yang biasa, tetapi lebih dari itu seperti jadi memang BI itu memberikan fasilitas kepada mahasiswa bagaimana untuk dicetak menjadi generasi yang kreatif, inovatif dan progresif tadi ya Bu. Betul Mas Abdur. Oke, akan kita lanjutkan diskusi yang menarik sore hari ini bersama teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia di Genbi, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berkah Ramadan. Muslim Mode hadir di Kota Semarang untuk melengkapi kebutuhan Anda, menyediakan aneka pakaian muslim pria dan wanita serta kebutuhan lainnya. Ayo semua berbelanja di Muslim Mode. Muslim Mode hadir di Jalan Untung Suropati nomor 29 Bamban Krep Ngalian, depan SMA Negeri 7 Semarang, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang beragam dan pelayanan yang prima. Baju muslimnya bagus-bagus dan model terkini, dan orang yang mau berangkat haji atau umroh semuanya lengkap ada di Muslim Mode loh. Datang ya ibu-ibu bapak-bapak. Semua berbelanja di Muslim Mode. Ayo semua berbelanja di Muslim Mode. Muslim Mode, inspirasi Muslim Indonesia. Saya Tahroni, Ketua Umat Tani Batang, menolak segala bentuk ujaran kebencian dan isu sara yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Dan kami sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Polri untuk memerangi dan melawan hoax guna menciptakan pelaksanaan pilkada di Provinsi Jawa Tengah yang aman dan kondusif. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berkah Ramadan. Kita lanjut ke diskusi kita sore hari ini bersama mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa penerima beasiswa Bank Indonesia yang tergabung dalam organisasi Genbi. Ya, kita lanjutkan diskusi sore hari ini ya. Menarik sekali bagaimana tadi sudah dijelaskan bagaimana BI ini sudah memberikan beasiswa fasilitas kepada generasi muda, dan sekali lagi yang ditanyakan, generasi muda itu mau nggak untuk mendapatkan beasiswa itu. Lantas kita pengen mengupas lagi nih untuk ke pengurus Genbi-nya ya. Saya pengen tanya ke Mas Riki dulu nih sebagai penanggung jawab generasi baru Indonesia Jawa Tengah. Mas Riki, ada ya ternyata generasi baru atau Genbi Jawa Tengah itu? Ada Mas, ada. Jadi kita Genbi ini di 34 provinsi pun ada. Oh, 34? Iya. Luar biasa. Semuanya ya. ada, di seluruh Indonesia ada. Dan kebetulan dan Jawa Tengah ini baru saja kemarin itu melakukan musyawarah wilayah, Mas. Musyawarah wilayah. Yang jadi berapa itu, Mas? Yang pertama. Oh, yang pertama. Yang pertama. Oh, baru kalau yang Jawa Tengah baru terbentuk. Iya, baru terbentuk. Kita ingin mengusung teman-teman energi yang ada di Solo, Purwokerto, Tegal, dan Semarang ini untuk bersatu, Mas. Bersatu. Wah, Iya, bersatu seperti padu itu. ya. Iya, kita karena di Genbi ini selain kita mendapatkan intensif dari akademik, kita tunjang dari akademik, tapi kita juga di sini dilatih dari sosialnya, Mas. Kepekaan kita terhadap sosialnya. Jadi di Genbi ini kan ada fokusnya, ada di bidang kewirausahaannya, di bidang lingkungan hidupnya, terus di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang kesehatan. Iya. Jadi selain itu, jadi di 4 fokus itu kita daya kreatifnya itu istilahnya dilatih bagaimana sih kita permasalahan yang ada di masyarakat ini, bagaimana Genbi bisa menanggapinya. Sebenarnya seperti gitu. itu. Mungkin kita kupas satu-satu dulu ya untuk arah Genbi itu kemana sih, kan pemirsa kan biar tahu juga ya nih, apakah Genbi spesifik untuk penerima beasiswa saja habis itu pulang,
Ataukah memang Gen B ini penerima beasiswa habis itu memang dituntut untuk bagaimana kreativitasnya untuk diberikan kepada masyarakat? Saya pengen ke Mas Reno ini. Kalau Mas Riki kan sudah nih. Mas Reno. Iya, Mas Abdur. Ya. Ini untuk kegiatan Gen B sendiri untuk apakah hanya penerima beasiswa habis itu pulang atau memang disiapkan untuk menjadi generasi yang mewarnai Indonesia dengan berbagai kegiatannya? Apa sih kegiatannya Gen B itu? Ya, terima kasih Mas Abror dan terima kasih juga Bu Esti dari KPW Bank Indonesia Jawa Tengah Semarang. Ini aslinya saya sebelum untuk menjawab ini sebuah acara yang dari Gen B sendiri sangat ini ya eksekutif ya, sangat luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih ini. Iya, terima kasih juga TV Semarang TV dan ini juga kita mengupas suatu tema atau topik komunitas ini kok rame-rame banget itu. Biasanya kalau di politik kan cuma fraksi A, fraksi B, fraksi C. Cuma ini satu komunitas, satu klub, cuma kok banyak sekali. Akan tetapi kan ada 3 univ itu. Jadi untuk menjawab satu pertanyaan itu banyak jawabannya sekali Mas Abdur. Jadi untuk kegiatan dari Gen B sendiri itu banyak, nggak cuma kita itu setelah menerima uang atau beasiswa kita lepas gitu, enggak. Kita ada ikatan juga sebelum sesudah kita dinyatakan lulus atau lolos di Bank Indonesia, kita itu ada serah terima atau perjanjian antara Bank Indonesia dengan komunitas Gen B itu sendiri. Dan untuk program-program kerja yang berkelanjutan itu kan sudah dijelaskan sama Mas Riki, banyak divisi, dari divisi kewirausahaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Lah, divisi itu kita sangat berperan aktif. Dalam artian berperan aktif itu untuk sosial, terutama untuk negeri ini, apalagi kita di daerah Semarang, terkhusus kita untuk Semarang. Banyak kegiatan-kegiatan yang diperoleh atau didapatkan dari Gen B ini, dari Gen B sendiri atau dari kegiatan dari Bank Indonesia yang sehingga nanti disampaikan dari Gen B, dari tanam mangrove, dari donor darah dan banyak-banyak bank sampah juga. Dan kegiatan di luar itu kita ada juga, ya Mas Yusuf. Kegiatan di luar itu banyak kayak RO, itu ada di Demak, di Wedung. Itu lokasinya bisa dibilang sangat-sangat ekstrim. Jadi untuk mencapai jarak dari Demak kota ke Wedung itu kurang lebih 1 jam lebih ya Mas. Dengan jalan yang begitu bisa dibilang kalau kita ya untuk akses mobilitas kendaraan motor dan mobil itu kurang cukup optimal. Oleh karena itu kita itu dilatih untuk selalu berperan aktif, tidak cuma mendapatkan uang saja, karena kita ada tuntutan yaitu slogannya itu dedikasi untuk negeri. Seperti itu. Ya, Bagaimana mempersiapkan diri untuk mendedikasikan diri untuk kejayaan untuk negeri. Luar biasa ya. Sangat inspiratif banget ini. Semoga ini teman-teman pemirsa juga bisa daftar di Bank Indonesia dan Bu Esti bisa menerimanya semuanya. Oke, kita lanjutkan Mas Gaga. Ternyata platform di Gen B itu tidak hanya penerima beasiswa saja, tapi memang bergerak di masyarakat, berbentuk tadi sosial, lingkungan hidup, bagaimana konservasi lingkungan, habis itu ada sosial, ada pendidikan, kesehatan juga pun ada. Kalau kita pengen tahu untuk setiap kegiatannya sendiri nih, dari pendidikan saja sudah sampai mana ya? Kalau pendidikan itu sudah sampai mana? Itu kita ada yang sifatnya continue. Continue dalam artian kita itu sudah kerjasama semisal dengan pondok, ya Mas Riki. Pondok itu panti asuhan atau pondok. Dan gebrakan yang bisa luar biasa itu ketika kemarin tanggal 28 Oktober itu pas pembina kita ganti Mas Gale. Awalnya kita pembina Mbak Citra. Setelah itu Mas Gale memberi gebrakan bisa dibilang kita itu mengajar 28 SD se-Semarang. 28 SD. Serentak ya. Sehari sewaktu. Itu satu hari. Bukan sewaktu. 1 bulan tapi 1 hari. Tidak, sehari. Itu dari pendidikan. Banyak kegiatan-kegiatan dari divisi lain, semisal kayak kewirausahaan. Kalau untuk kewirausahaan sendiri sudah sudah terutama ini di diri kita yang sudah di depan layar ini,
kita ikut semacam kayak inkubator. Inkubator. Inkubator itu adalah sebuah wadah bagi dia yang mempunyai usaha. Cuma perlu digarisbawahi, dulu saya berpikir, aku kok belum punya usaha ya, cuma kok ingin mendaftar gitu loh. Terus saya konsul sama Humas Bank Indonesia, terus sharing dengan coachnya itu, ternyata nggak cuma dia yang mempunyai usaha saja, dia yang mau angan-angan ide, dia pun bisa ikut serta. Cuma harus dilandasi dengan konsep yang matang. Oleh karena itu saya memberanikan diri dari sekian 90 anak atau mahasiswa UIN, UNES dan Undip, itu cuma 15 yang ikut serta. Ikut serta, Ikut serta. Di sini ini 3 ini, saya, ini ikut Novian, semuanya Mas inkubator Yusuf ya? dan Mas Riki juga. Dimana saya kemarin itu fokus ke fotografi dan untuk saat ini masih jalan juga. Mas Yusuf kacamata, Usaha kacamata. Mas Riki jual ini, jual penyetan, luar biasa sekali ini. Jadi adalah, banyak proyek-proyek di divisi-divisi kita yang diperoleh, apalagi ya untuk ininya dedikasi untuk negeri. Oh memang ini ya, sekali lagi ini ya, Bu Esti, BI memberikan fasilitas kepada teman-teman mahasiswa untuk belajar salah satu inkubator tadi ya, pelatihan untuk kewirausahaan. Oke, lanjutnya ke Mas Yusuf ini, yang punya Genbi lagi nih. Kalau tadi Yang punya BI Mas. oh, kalau Genbi yang punya Semarang kan Mas Yusuf kan? Oh iya, sementara. Kalau tadi Mas Gaga sudah menjelaskan sedikit tentang program kerja di pendidikan ya, dan juga di ekonomi. Tadi teman-teman diajarin bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha yang oke kan. Selanjutnya kalau apakah hanya itu? Tadi ada lingkungan hidup juga kalau nggak salah. Ada Itu apa lingkungan. sih lingkungan hidup Mas? Lebih ke lingkungan hidup. Ngapain aja itu Mas? Maksudnya gitu. Maksudnya oke. Waktu itu jadi pertama kalinya Mas Saber. Ini menarik sekali. Waktu kita awal penerimaan itu kebetulan. Kebetulan. Semuanya serba kebetulan. Semuanya serba kan? kebetulan. Jadi kalau nggak ada kebetulan nggak terjadi. Iya. Kita disuruh tanam mangrove. Tidak hanya 1-2 bibit, tapi 50.000 Mas Saber. 50.000. Bayangkan 50.000. Nah, kirain kalau biasanya kan tanam 1.000 ya. 1.000 masih 2.000. bisa, 2.000. Kalau 10.000 itu aja udah kaget ya. Ini 50.000. 50.000 Mas Saber. Nah kita dulu mikir, gimana caranya nanam? Enggak kejang-kejang gitu ya? Enggak. Awalnya enggak Mas Saber. Waktu teman-teman kan, apalagi kalau cowok kan mungkin masih biasa. Kalau cewek-cewek nih, waktu kita pertama kali berangkat tanam mangrove kan naik perahu tuh. Iya. Naik perahu, susur sungai 20 menit kurang lebih. Masih seneng Mas Saber pas berangkat. Pas nanam juga masih seneng. Iya, masih seneng ya. Pulangnya jam 11, jam 12. Wah itu panasnya luar biasa. Di mana itu tanamnya Mas? Itu ada di 2 daerah, yang pertama di daerah Mangkang, lalu yang kedua di pesisir Banjir Kanal Barat. Dan kita waktu itu didampingi oleh petani mangrove juga di daerah situ. Tidak hanya mahasiswanya saja, kalau kita sendirian kan mungkin kaget Mas Sabror. Ya. Nggak pernah kepanasan ya? Belum pernah. Takut hitam kan biasanya gitu. Wow. Kalau cowok harus berani hitam Mas Sabror. Berani hitam ya. Mas Riki berani hitam ya? Berani ya. Kan bajunya sudah putih kan gitu. Terus waktu itu ada juga di bidang lingkungan juga, tadi menyambung dari Mas Novian, kita ada kegiatan Bersih Indonesia. Ada Bersih Indonesia. Bersih Indonesia. Jadi itu serentak juga Mas Sabror di seluruh Indonesia, seluruh Genbi juga melaksanakan itu. Kita waktu itu ada kurang lebih 5 kegiatan. Yang pertama kita menyumbang peralatan untuk filter air payau jadi air tawar di daerah Hodong Demak. Terus lalu yang kedua kita memberikan rumah pilah sampah di daerah Kali Pancur. Untuk pemanfaatan sampah ya Mas? Ya, jadi sampah-sampah di sana sudah dipilah menurut jenisnya, kertas, plastik dan lain sebagainya, ditaruh di rumah itu. Nah nanti sekitar kurang lebih 3-4 minggu ada komunitas kita juga kerjasama yang mengambil sampah tersebut. Wah, luar biasa. Lalu yang ketiga kita ada program di daerah Tegal Panas, daerah Kabupaten Semarang, di daerah Ungaran. Nah kita di sana melaksanakan edukasi mengenai kesehatan untuk anak-anak di sana. Kita ajarkan membuang sampah pada tempatnya, sama kita ajarkan untuk gosok gigi, hidup bersih. Gosok gigi. Nah, seberapa penting gosok gigi? Sangat penting Mas Sabror. 2 kali sehari ya, jangan lupa. Minimal. Terus yang keempat ada lagi, kita memberikan tong sampah di beberapa tempat wisata, ada di Merokoco sama di Gua Kreo. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita memberikan bibit tanaman toga di Desa Kandri. Ada tanaman cabai dan lain sebagainya. Untuk penanaman
ini ya, bibit sayur dan lain Ya, sebagainya. Itu. bibit-bibit sayur cabai. Bekerja sama dengan petani lokal. Petani lokal di daerah Desa Kandri itu kan kebetulan daerah desa wisata. Oh gitu. Selanjutnya saya pengen Mas Riki gantian nih. Kalau tadi lingkungan hidup sudah, ekonomi sudah, sosial sudah ya. Sekarang tentang kesehatan nih Mas. Apakah Genbi itu untuk kontribusinya dalam bidang kesehatan itu sudah sampai mana? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda pariwara. Akan kita lanjutkan diskusi bersama teman-teman Genbi, penerima beasiswa Bank Indonesia. Jangan lupa nama, tetap bersama kami di Berkah Ramadan. Pemirsa masih bersama dengan Dapur Kreasi. Ada terasinya, ada pekanya ya. Sup iga herbal. Marhaban ya Ramadan. Azan maghrib telah berkumandang, tiba saatnya berbuka puasa bersama biskuit Hatari. Kuis Hatari, teman terbaik berbuat baik. Bagi-bagi rezeki jutaan rupiah selama bulan Ramadan untuk 2 orang pemenang senilai Rp500.000. Caranya, tonton terus Semarang TV setiap hari Jumat sampai dengan Minggu selama bulan suci Ramadan. Beli biskuit Hatari, lihat kemasannya, dan ikuti kuisnya. Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berkah Ramadan bersama saya Abradi Sobarnas dengan teman-teman kita penerima beasiswa Bank Indonesia. Kita lanjut ke diskusi Mas Riki. Tadi Iya Mas Abror, kita dikerjai saya ya. dulu ya. Bagaimana untuk kontribusi Genbi dalam bidang kesehatan Mas? Ya, untuk kontribusi Genbi di Genbi Semarang sendiri di divisi kesehatan, kemarin saya melihat di sini mereka melakukan donor darah, kemudian juga pembagian waktu hari gizi itu Mas Yusuf ya di daerah Tugu Muda. Ya, itu kebetulan kita membagikan ya seperti makanan yang layak lah untuk orang-orang yang masyarakat yang istilahnya itu di jalanan itu seperti ya kayak mohon maaf kayak pengemis atau lainnya yang istilahnya itu mereka sering terkena polusi udara dan sebagainya itu. Lantas untuk kesehatan sendiri kan biasanya ada donor darah, ada pengobatan gratis. Apakah juga sering mengadakan kegiatan itu? Ya, lumayan kontinu Mas Yusuf ya dari Semarang sendiri. Ada berapa kali donor darah? Ada 3 kali donor darah. Waktu itu ada di Undip, ada di UIN sendiri, kemudian yang satu lagi di UNES. Oh ya di UNES ya. Itu emang dibagi-bagi per universitas. Per universitas. Jadi memang untuk kesehatan salah satunya bagaimana fasilitas Genbi memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan diadakannya kegiatan donor darah. Iya. Lantas untuk apakah hanya itu saja? Dari kesehatan ada yang lain lagi? Dari kesehatan sendiri biasanya itu kita juga kolaborasi dengan divisi lain. Semisal waktu itu di RO itu juga ada pengecekan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin satu kegiatan itu kita tidak hanya satu divisi aja, tapi langsung gitu loh. 1-2 kali pro itu terlewati. Jadi seperti itu. Jadi biar efektif juga waktunya. Biar supaya masyarakat dampaknya tuh juga lebih luas. Juga lebih luas ya. Memang seperti itu. Salah satunya untuk tidak hanya satu event, tapi satu event itu dikemas untuk beberapa kegiatan. Oke. Bagus banget ini, saya tertarik banget ini pengen gabung dengan Genbi ini ya. Daftar dulu Mas, daftar dulu. Daftar dulu. Pengen tanya lagi nih sama yang yang memberikan beasiswa nih buat Bu Esti. Bagaimana sih Bu meyakinkan khususnya saya ini kalau semuanya bisa bergabung dengan BI Genbi itu bagaimana Bu? Saya itu biar dikasih mudah kisi-kisi gitu Bu.
Oke Mas Abror, tentunya apa ya, tidak mungkin semua gitu Iya. ya Mas Abror ya, tapi sementara ini sudah, kalau tadi kan yang tahun 2017 itu berapa Mas? 50 plus 90 ya. Nah, tahun ini tahun 2018 itu udah kami mencoba menambah ya. Iya. Ada 120, 20 itu dari Undip, 50 UIN dan 50 UNES Mas Abror. Jadi memang kita sudah mencoba untuk menambah, tapi kalau untuk semuanya ya nanti namanya bukan beasiswa ya Mas Abror ya. Nama beasiswa memang Kita membuka universitas tadi Bang. Iya. Gitu Mas Abror. Jadi kalau sementara ini sih pengalaman saya pribadi gitu wawancara dengan adik-adik sih, alhamdulillah adik-adik tuh antusias gitu ya Mas Abror. Terus nggak sedikit lah yang berminat gitu. Terus kita juga banyak nih belajar atau terinspirasi dari adik-adik sendiri pada saat Iya. wawancara itu. Ternyata ada yang ada yang saya pernah ngalamin tuh punya pengalaman, terus di samping kuliah juga jualan lontong sayur, jualan jilbab, itu tuh luar biasa banget gitu ya Mas Iya. Abror ya. Adik-adik tuh ternyata mereka bisa masih kuliah, Masih tapi kuliah. saya nggak ngerasain, aduh kayaknya saya nggak bisa dulu waktu kuliah. Ternyata Backgroundnya sampai berbeda-beda sekarang ya, ini Bu. tuh luar biasa Iya. sekali gitu ya. Mereka memberikan kita sampai oh gitu ya. Iya, terus sampai ada kendala di dalam bisnisnya, mereka kembali ke nol, bisa memulai lagi. Itu tuh ternyata adik-adik tuh luar biasa. Terus ketika mereka menyambut dari program kita itu, mereka juga sangat antusias. antusias ya, Setiap Bu. kali kita tawarkan ada mungkin proyek-proyek itu juga mereka antri untuk bisa menerima. Itu tuh sangat positif gitu ya kami melihatnya. Nah, kalau untuk semua tadi kembali lagi Iya. sepertinya tidak bisa ya Bukan Abror, beasiswa tetapi kalau kalau semuanya ya, beasiswa Bu. gitu ya. Nah, kalau mereka bagaimana menarik minat mereka sih sebenarnya Iya. selama ini alhamdulillah adik-adik cukup antusias gitu Iya. dari Bank Indonesia, tidak ada kendala untuk menarik supaya mereka bisa bergabung atau mencoba apply ke beasiswa yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Lantas ini Bu, ini kan sekali lagi bagaimana BI memberikan fasilitas kepada mahasiswa. Lantas ini Bu, bagaimana? Ini biar teman-teman juga lebih tahu lagi nih Bu. Apakah Ibu Esti ini khususnya menarik mahasiswa yang ini kan sekali lagi untuk motivasi ya Bu. Apakah hanya biasa-biasa saja, yang nilai prestasinya juga biasa-biasa? Apakah memang diambil yang memang mahasiswa yang aktif, produktif? Apakah seperti itu? Tentu saja Mas Abror, dari kami, dari Bank Indonesia kan sebenarnya ini juga uang, ini adalah dana CSR ya, CSR yang kalau di Bank Indonesia itu adalah namanya PSBI atau Program Sosial Bank Indonesia. Tentunya di sini ada pertanggungjawaban ya, bahwa apa yang sudah dikeluarkan ini diharapkan bermanfaat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, ketika kita siapapun ya, ketika kita mau mendapatkan itu kan sangat biasa kalau itu kita antusias gitu ya. Nah, untuk melihat nih yang benar-benar memang layak gitu untuk mendapatkan, di samping tadi kan ada persyaratan nilai, kemudian persyaratan usia. SKS yang sudah diselesaikan, kemudian juga ada jurusan-jurusan atau program studi prioritas gitunya. Tentunya kita juga berharap bahwa adik-adik ini memang adik-adik yang aktif, adik-adik ya. yang semangat gitu ya, adik-adik yang kreatif, kemudian memang punya passion untuk melakukan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan sosial yang kepedulian masyarakat ya, tadi berbagai bidang, bisa di pendidikan, bisa di kesehatan, bisa juga di entrepreneurship gitu ya, atau di kewirausahaan. Itu emang dalam wawancara kita selalu memasukkan itu. Dan memang adik-adik yang sudah berkecimpung di sana ya tentunya punya kesempatan lebih, karena kan bagaimanapun juga berarti mereka sudah membuktikan bahwa mereka tidak hanya niat aja, tetapi memang sudah menjalani itu. Ternyata niat saja nggak cukup ya Bu. Betul Mas Abror. Ya, BI itu tidak hanya memberikan asal ujuk-ujuk dapat ya Bu, tapi memang disiapkan untuk bagi mereka yang tentunya siap menerima beasiswa dengan tentunya dengan mahasiswa yang aktif, nilai
akademisnya juga bagus. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Jadi adik-adik yang memang penuh dengan motivasi, motivasi. berpikir positif, actionnya juga ada gitu ya. Jadi kita berharap dengan itu adik-adik yang memang sudah merintis ya, merintis untuk entah itu dalam bentuk wirausaha atau aktif di sosial, di masyarakat itu nanti akan semakin bisa berkembang dengan adanya tadi beasiswa dan mungkin yang di komunitas Genbi ini kita bisa mengembangkan di situ harapannya. Oh iya. Lantas Genbi ini sendiri, Bu, BI Genbi sendiri itu sudah berumur berapa tahun dan BI memberikan beasiswa untuk terkhusus di Genbi ini sudah mulai tahun berapa ya, Bu? Kalau beasiswa BI sendiri saya kira udah sangat lama udah ya, lama dari ya, zaman sebelum saya kuliah pun juga itu Sudah saya ada. sudah dengar Itu gitu old ya. ya, generasi Zaman, old sudah ada ya, Bu. super old. Super old. Itu sudah ada ya. Nah, sampai sekarang kan ada. Cuman kalau adanya wadah Genbi ini yang baru tahun 2011 ya Mas ya. 2011 berarti sekitar 7 tahun ya. 7 tahun. Genbi ini gitu. Oke. Kalau beasiswanya sih udah lama gitu dengan berbagai skema dan apa mungkin dulu saya belum tahu tapi saya sudah dengar gitu ya kalau memang sudah bahkan dulu ada semacam kayak ikatan dinas ya kalau zaman-zaman dulu ya itu seperti itu. Kalau sekarang kan untuk beasiswa yang saat ini kan tidak mengikat gitu ya. Oke, memang sudah lumayan lama ya, Bu, dari tahun 2011 Genbi terbentuk untuk mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada negeri. Oke, kita akan lanjutkan diskusi yang menarik bersama teman-teman Genbi dan bagaimana sih tadi kita sudah dijelaskan untuk pemirsa mahasiswa khususnya yang ingin bergabung dengan Genbi tentunya siapkan nilai akademis yang baik dan juga siapkan dengan keaktifan Anda dimanapun Anda berada. Oke, akan kita lanjutkan diskusi sore hari ini yang menarik bersama kami di Berkah Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Azan maghrib telah berkumandang, tiba saatnya berbuka puasa bersama Biskuit Hatari. Kuis Hatari, teman terbaik berbuat baik. Bagi-bagi rezeki jutaan rupiah selama bulan Ramadan untuk 2 orang pemenang senilai Rp500.000. Caranya, tonton terus Semarang TV setiap hari Jumat sampai dengan Minggu selama bulan suci Ramadan. Beli biskuit Hatari, lihat kemasannya, dan ikuti kuisnya. Hatari Biskuit, teman terbaik, berbuat baik. Dolanannya Bisinau. Jangan mudah percaya dengan sosial media. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berkah Ramadan. Kita lanjutkan diskusi sore hari ini dengan teman-teman dari penerima beasiswa Bank Indonesia, Genbi. Kita lanjutkan nih, kita pengen tahu ini ya, rasanya bagaimana sih mendapatkan beasiswa itu? Saya kan biar tertarik gitu. Bagaimana Mas Yusuf mendapatkan beasiswa BI itu? Rasanya itu bagaimana sih? Alhamdulillah senang banget Mas Abror. Karena senang aja atau senang banget? Senang banget. Senang banget. Karena kapan lagi gitu loh kita bertemu dengan teman-teman dari luar universitas, terutama kita juga dibimbing langsung oleh Bank Indonesia. Kalau untuk nominalnya kan mungkin
secara matematis sudah terlihat, tapi manfaat di luar itu loh Mas Abro yang kita dapatkan. Pelatihan kepemimpinan, pelatihan soft skill. Kemarin kita diajak untuk leadership camp, diajar kepemimpinan, terus kita juga diberikan soft skill berupa pelatihan jurnalistik. Nah, pelatihan-pelatihan itu yang menambah semangat kita setelah kita tergabung. Selain itu kita juga pertama kalinya merasakan makan enak Mas. Wah, biasa. itu pertama kalinya Mas Abro bagi mahasiswa. Ya, kalau Mas Yusuf itu enak pakai banget. Kita pengen tahu Mas Riki. Jangan sama ya, kalau Mas Yusuf enak pakai banget. Apa yang dirasakan Mas Riki? Enak sekali. Enak sekali. Cuma beda kata ya sekali. Apa yang enak sekali? Enak sekalinya ya apa yang dikatakan Mas Yusuf itu betul. Kemudian kita juga rasa terhadap kepekaan kita terhadap masyarakatnya itu juga dilatih. Terhadap sosial terutama. Kita dilatih untuk lebih peduli terhadap sesama. Itu yang benar-benar saya rasakan gitu. Jadi kita seperti Mas Yusuf mungkin makan enak ya, kita bisa bertemu sama orang-orang hebat di Bank Indonesia, tapi kita juga bisa berada di bawah gitu. Kita tahu merasakan hidup bahwa hidup itu jangan disia-siakan gitu. Banyak orang yang misalnya di luar sana itu yang belum beruntung, misalnya seperti itu. Tapi aku dalam hati itu pada dasarnya agak tertawa ini. Kenapa? Motivasi Mas Yusuf ini mendapatkan beasiswa makan enak itu. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya Mas Reno ini. Mas Reno, apa sih manfaat kalau tadi enak banget, enak sekali. Mas Reno, enak apa ini? Lebih dari enak. Lebih dari enak. Manfaatnya apa Mas Reno? Kalau manfaat sendiri yang didapat dari kita penerima beasiswa atau Genbi ini banyak sekali, terutama bukan hanya soft skill saja, hard skill juga. Jadi kita banyak pelatihan-pelatihan yang diterima dari Genbi, dari Bank Indonesia untuk Genbi, pelatihan-pelatihan hard skill, soft skill, dan kita ada tadi sudah dibahas sama Mas Yusuf juga kayak leadership camp. Jadi leadership camp itu ada dua, yaitu di tingkat Semarang sendiri atau kita di KPW, dan yang kedua tingkat nasional. Ada dua ya? Ada dua. Tingkat nasional itu nggak semua. Jadi kalau semua nanti nggak cukup pesawatnya, karena dari KPW itu atau dari Genbi per provinsi itu diambil beberapa beda-beda. Kalau kemarin sendiri dari Semarang itu 15. Terutama saya juga ikut. Pokoknya luar biasa. Intinya Genbi itu dedikasi untuk negeri. Untuk negeri ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Oke, ini tentunya masyarakat pengen tahu ya, sejauh mana sih Genbi itu bergeraknya selanjutnya, dan juga kita pengen tahu juga kalau semuanya pengen gabung itu gimana caranya, bagaimana Genbi itu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan beasiswa ini. Mas Yusuf silakan. Kalau untuk memfasilitasi mendapatkan beasiswa itu dari BI. Memfasilitasi berbentuk informasi. Oh, berinformasi. Nah, kita ini ada Instagramnya Mas Abro. Oh, ada Instagram punya ya? Ada @genbi_semarang. @genbi_semarang bisa di-follow ya? Iya, Genbi_semarang. Lalu ada juga Genbi Jawa Tengah. Oh, ya. Itu isinya apa aja, Mas? Nah, di sana berisi informasi yang pertama mungkin dari kebijakan BI atau apa kita repost di sana. Lalu yang kedua ada kegiatan dari Genbi itu sendiri. Nah, di sana juga sudah kurang lebih kita sudah full miliar, wah, followernya udah nggak terhitung. Nah, untuk habis ini saya boleh dicek di sana kegiatannya. Nah, untuk kalau bergabung di kegiatan Genbi, kita sangat terbuka Mas Abdul. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas, salah satunya Bank Sampah, lalu kegiatan Pagi Berbagi, lalu juga ada komunitas Spring Berbagi itu yang di bidang pendidikan mengajar anak-anak. Kita sangat terbuka. Kalau menjadi volunteer ke kita juga kita sangat terbuka untuk kerjasama. Kalau seperti itu kan fasilitas informasi lewat online nih. Bisa datang nggak face to face? Kalau pertanyaan, Mas Yusuf ini ganteng sekali, aku pengen kenalan langsung ya, nggak mau pakai via internet. Sangat bisa Mas Abdul. Kita memfasilitasi tiap universitas. Jadi di UNES ada, UIN ada, Undip juga ada. Mau ketemuan janjian bisa di mana saja. PC Mas Yusuf bisa di 08. Terakhir, karena kita tidak terlalu mempunyai waktu yang cukup panjang ya, kita nanti diskusi yang lebih panjang di warung kopi saja ya. Oke, kita pengen tahu satu kata nih buat Genbi kedepannya dari Mas Riki dulu deh. Satu kalimat. Kata terlalu dikit, satu kalimat. Genbi untuk kedepannya. Satu kalimat, jangan banyak-banyak. Genbi kedepannya itu bisa menjadi kiblat generasi muda Indonesia. Selanjutnya Mas Yusuf. Manfaatnya berkelanjutan untuk masyarakat. Manfaat berkelanjutan untuk masyarakat. Mas Reno? Genbi untuk stakeholder
Nusantara ini. Nusantara ini. Terakhir dari Bu Esti. Semoga beasiswa dari Bank Indonesia ini bermanfaat bagi adik-adik Adik-adik semua, baik semuanya. yang dulu, sekarang maupun yang besok, dan juga bagi Bank Indonesia, Oh, iya. terutama untuk diseminasi kebijakan Bank Indonesia sehingga bisa cepat diketahui, dipahami masyarakat, dan apa ya, bisa menimbulkan ekspektasi yang positif gitu, dan sehingga baik. Indonesia akan Lebih semakin baik. maju lewat Ya. adik-adik Genbi. Siap. Terima kasih Bu Esti dan teman-teman Genbi sudah meluangkan waktu dan berbagi kepada kita semuanya tentang apa itu Genbi. Sore hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa, bagaimana kita dituntut untuk menjadi seorang pemuda tentunya yang kreatif, inovatif dan juga produktif. Selalu setia bersama kami di Berkah Ramadan. Saya Brody Sobarnas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.